Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nisa Putri dari kelas MI 2A dengan NIM 2401091008. Kali ini saya akan menjelaskan sistem project yang telah saya buat pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, di mana pada project ini saya membuat suatu sistem di mana yang berjudul peminjaman barang, di mana hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum membuat sistem ini. Yang pertama, harus adanya mengidentifikasi aktor dan fungsionalitasnya, di mana pada sistem ini untuk aktor utamanya yaitu adalah user atau sebagai pengguna, dan juga fungsionalitasnya pada sistem ini itu peminjaman barang dan pengembalian barang. Selanjutnya, pada sistem ini adanya use case description, di mana use case description ini mencakup pada identifikasi alur kerja, kondisi awal, kondisi akhir, dan potensi masalah. Sebagai contoh, di mana untuk use case ajukan peminjaman harus diperhatikan bahwa user telah login pada sistem, di mana itu adalah kondisi awal, dan juga data peminjaman harus tersimpan pada database, di mana itu adalah kondisi akhir. Dan selanjutnya skenario apabila barang tidak tersedia atau database gagal terhubung, maka itu harus diantisipasi pada potensi masalah. Selanjutnya, pada hal-hal yang harus diperhatikan ini yaitu adanya perancangan entitas data atau data model, di mana menganalisis entitas-entitas utama seperti user, barang, peminjaman, dan pengembalian. Selanjutnya, yaitu langkah awal dalam pembuatan sistem ini, di mana langkah awal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu membuat use case diagram. Alasannya kenapa harus membuat use case diagram terlebih dahulu, karena use case diagram tersebut berfungsi sebagai peta utama atau peta konsep dalam menggambarkan fungsionalitas sistem. Dan juga alasan-alasan lain kenapa use case terlebih dahulu yang harus dibuat, yaitu karena pada use case yaitu sebagai dasar untuk diagram selanjutnya, di mana untuk setiap use case kemudian dapat diperinci lebih lanjut untuk menjadi diagram lain, seperti dari use case dapat diperinci menjadi activity diagram, dapat diperinci menjadi sequence diagram. Untuk urutannya tersendiri yaitu pada pembuatan sistem ini, yang pertama harus membuat use case diagram terlebih dahulu. Tujuan dari pembuatan use case diagram tersebut bertujuan untuk menetapkan apa yang dilakukan oleh sistem, di mana nantinya akan dijelaskan pada use case description, di mana use case description ini mendetailkan setiap langkah dari use case. Dari use case diagram dapat diperinci menjadi activity diagram. Activity diagram ini berfungsi untuk memvisualisasikan alur kerja proses dari use case tersebut. Selanjutnya, pada activity diagram ini terdapat pada sistem saya terdapat dua sistem, yaitu sistem ajukan peminjaman dan adanya sistem ajukan pengembalian. Di mana pada ajukan peminjaman pada awalnya user akan masuk pada menu peminjaman. Selanjutnya, terlebih dahulunya user akan login, dan setelah itu user akan masuk ke dalam menu peminjaman, di mana pada menu peminjaman akan menampilkan opsi antara melakukan peminjaman barang atau pengembalian barang. Setelah itu, apabila user melakukan peminjaman barang, maka user akan diminta untuk mengisi data-data terlebih dahulu. Setelah menyocokkan data dengan database dan juga barang yang ketersediaan untuk dipinjam, sistem akan mengecek apakah barang tersebut tersedia apa tidaknya, dan user ini dapat meminjamnya apa tidak. Apabila disetujui, maka user dapat meminjam barang tersebut. Selanjutnya, pada ajukan pengembalian, user terlebih dahulu akan login pada akun yang telah ditentukan. Selanjutnya, user dapat memilih pada opsi ajukan pengembalian, di mana akan munculnya langsung tampilan untuk menu mengembalikan, di mana user diminta untuk mengisikan data barang yang akan dikembalikan. Apabila data tersebut cocok dengan yang tersimpan pada database dan juga kondisi barang tersebut baik, maka untuk langkah peminjaman selesai. Selanjutnya, pada pembuatan sistem ini, urutan yang keempat yaitu adanya sequence diagram, di mana fungsi dari sequence diagram ini yaitu memvisualisasikan interaksi objek seperti user, input data, manager, dan validasi yang diperinci dari use case tersendiri. Selanjutnya yaitu kelas diagram atau data model, di mana tujuan dan fungsi dari kelas diagram atau data model tersendiri itu digunakan untuk merancang struktur data dan kelas yang mendukung untuk fungsional yang telah ditetapkan. Di mana untuk sequence diagram tersendiri
pada sistem saya terbagi dua, yaitu pada ajuan peminjaman dan ajuan pengembalian. Sedangkan untuk kelas diagram sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu untuk pada peminjaman barang dan pengembalian barang. Selanjutnya itu proses dalam pembuatan sistem ini. Di mana untuk pada sistem ini proses pembuatannya yang pertama yaitu adanya penganalisisan kebutuhan atau perancangan konseptual awal, di mana penganalisisan kebutuhan ini dijelaskan pada use case diagram, di mana use case diagram tersebut dijadikan sebagai peta konsep awal untuk dapat merancang sistem ke depannya. Dari use case tersebut akan diperinci untuk menghasilkan langkah-langkah lain, di mana membuat use case diagram dan juga use case description untuk mendefinisikan fungsional dan alur kerjanya. Selanjutnya pada proses yaitu merancang activity diagram untuk visualisasikan alur proses dan interaksi user dari sistem. Setelah membentuk activity diagram, selanjutnya akan membentuk sequence diagram, di mana berfungsi untuk mendefinisikan interaksi objek dan validasi seperti validasi data, pengecekan ketersediaan barang. Selanjutnya yaitu merancang kelas diagram dan model dan data model, di mana bertujuan untuk mendefinisikan struktur data yang diperlukan seperti entitas, user, barang, peminjaman, pengembalian. Selanjutnya itu merancang UI design, di mana UI design ini seperti gambar antamuka, di mana ada tampilan login awal, menu utama, menu peminjaman, menu pengembalian, dan data-data yang harus diisi oleh user, dan tampilan apabila user telah berhasil melakukan peminjaman barang atau user telah berhasil mengembalikan barang. Selanjutnya yaitu hasil akhir, di mana desain lengkap yaitu dokumen pada sistem ini. Perancangan lunak yang lengkap sudah diteruskan pada tahap implementasi atau melakukan pengodingan. Selanjutnya itu analisis kelayakan dan kendala pada sistem tersebut, di mana pada sistem kelayakan sistem ini layak untuk diajukan karena desain sistem sudah mencakup pada alur dasar yaitu peminjaman dan pengembalian barang dan juga sudah jelas, dan perancangan data yang memadai. Ini menunjukkan bahwa tujuan bisnis atau manajemen dapat dicapai. Sedangkan kendala yang mungkin akan terjadi atau yang dapat dirasakan yaitu proses manajer validasi pada sequence diagram, mengidentifikasikan perlunya ada peran dan aturan bisnis yang jelas untuk memproses pengajuan dan implementasi agar bisa menjadi lebih kompleks. Selanjutnya kendala pada teknis, mungkin kendala yang mungkin akan terjadi pada teknis tersebut yaitu ketersediaan barang secara real time, karena pengecekan ketersediaan barang di use case dan sequence diagram memerlukan integrasi data yang